desain instruksional pada model pembelajaran problem-based learning pada mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang desain instruksional itu sendiri. Desain instruksional merupakan proses perencanaan, penerapan, dan evaluasi yang efektif dan efisien dalam pembelajaran atau dunia pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Biasanya dalam penyusunan desain instruksional diawali dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang dapat dilakukan dengan teks diagnostik awal. Dalam penyusunannya, hal yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan peserta didik, karakteristik peserta didik, tingkat capaian peserta didik, serta karakteristik materi yang akan diajarkan. Selanjutnya dalam penyusunan desain instruksional dapat menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Di sini model pembelajaran problem-based learning merupakan pembelajaran yang berbasis masalah di mana peserta didik didorong untuk berpikir kritis, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan pengetahuannya terkait masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran menekankan pada keaktifan peserta didik dan mereka difasilitasi untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Masalah tersebut merupakan masalah nyata yang dekat dengan kehidupan peserta didik agar mereka dapat berpikir realistis dan untuk menentukan solusi dari masalah yang dihadapi. Dalam pembelajaran menggunakan model problem-based learning dapat dilakukan dengan melaksanakan sintaks atau tahapan seperti berikut. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu menyusun desain instruksional dengan menggunakan model problem-based learning atau PBL pada materi peluang kejadian saling lepas. Yang pertama, dalam penyusunan desain instruksional dengan menggunakan model PBL, ada informasi umum yang harus kita ketahui. Yang pertama, nama sekolah yang akan digunakan untuk penerapan desain yang dibuat, yaitu SMA N1 Labuan Haji pada mata pelajaran matematika di kelas 10 semester 2 fase E dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit dengan mode pembelajaran blended learning. Artinya pembelajaran dilakukan gabungan antara pembelajaran daring dan luring. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dari kejadian majemuk. Mereka dapat menyelidiki konsep dari kejadian saling bebas dan saling lepas dan menentukan peluangnya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menjelaskan pengertian kejadian saling lepas dan menentukan peluang kejadian saling lepas. Kemudian, alat dan bahan yang dibutuhkan seperti spidol, laptop, LCD, papan tulis, LKPD, PPT, atau Canva, dan video. Teknologi yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah PPT atau Canva, Google Form, sumber bacaan lain, baik online maupun offline, baik berupa buku paket ataupun berita dan sebagainya. Yang selanjutnya LCD proyektor dan Mentimeter. Nah, pada penyusunan langkah pembelajaran dimulai dari pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, peserta didik menjawab salam dari guru dan berdoa. Peserta didik memperhatikan guru saat membuka pembelajaran dan mengecek kehadiran melalui Google Form. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan dari guru tentang kesiapan belajarnya. Peserta didik memperhatikan guru ketika menyampaikan tujuan yang ingin dicapai. Peserta didik juga mengingat kembali materi tentang himpunan yang telah dipelajari, yaitu tentang materi himpunan ketika SMP dan
peluang suatu kejadian pada pertemuan sebelumnya melalui pertanyaan yang ditampilkan pada PPT ketika pembelajaran berlangsung. Pertanyaannya sebagai berikut, apa yang dimaksud dengan gabungan, apa yang dimaksud dengan irisan? Jika diketahui himpunan A dan himpunan B, maka gabungan dari kedua himpunan tersebut dapat dinotasikan dengan, serta irisan dari kedua himpunan tersebut dapat dinotasikan dengan. Yang selanjutnya, bagaimana menentukan peluang suatu kejadian. Kemudian peserta didik diberikan waktu untuk menjawab permasalahan tersebut dengan memperhatikan video yang akan ditampilkan oleh guru. Peserta didik memperhatikan guru saat memberikan penguatan terkait bentuk-bentuk Peserta didik memperhatikan guru saat memberikan penguatan terkait peluang suatu kejadian. Kemudian kita berlanjut pada kegiatan inti. Di kegiatan inti inilah sintaks dari problem-based learning dapat terlihat. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik mengamati permasalahan yang ditampilkan oleh guru yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas pada PPT yang akan ditampilkan. Nah, masalah tersebut yaitu guru memberikan masalah tentang sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan dengan syarat minimal lulusan S1 semua jurusan. Terdapat 50 pelamar lulusan S1 berbagai jurusan. Jika dari semua pelamar diketahui peluang seorang pelamar yang diterima merupakan lulusan S1 ekonomi sebesar 0,4, serta peluang seorang pelamar yang diterima merupakan lulusan S1 ekonomi atau manajemen sebesar 0,5, maka berapakah banyak pelamar yang merupakan lulusan S1 ekonomi atau berapakah banyak pelamar yang merupakan lulusan S1 manajemen. Hal ini dapat kita selesaikan dengan menyelesaikan LKPD yang diberikan oleh guru. Kemudian pada tahap selanjutnya di kegiatan inti yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini peserta didik diminta untuk duduk sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan oleh guru secara heterogen agar kemampuan yang dimiliki peserta didik beragam dan mereka dapat belajar dengan sistem tutor sebaya. Jadi saling membantu antara sesama teman yang tidak mengetahui, yang masih kurang dalam pembelajarannya. Peserta didik menyelesaikan masalah yang diberikan melalui pengerjaan LKPD yang telah dibagikan sebagai bahan diskusi. LKPD di sini berisi penyelesaian masalah yang ditampilkan pada tahapan sebelumnya. Peserta didik mengikuti arahan dari guru untuk berdiskusi dengan kelompok dan menyelesaikan masalah dalam LKPD dengan mengikuti langkah-langkah yang ada serta mengarahkan kelompok jika ada yang mengalami kesulitan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahapan membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini peserta didik mencari informasi tentang aturan penjumlahan dan perkalian dari buku paket atau bahan ajar yang berhubungan dengan peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru pada LKPD. Peserta didik berdiskusi dengan teman dan dalam kelompoknya maupun guru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi berkaitan dengan masalah pada LKPD yang dihubungkan dengan informasi yang diperoleh dari sumber sebelumnya. Peserta didik menganalisis masalah yang diberikan secara berkelompok. Peserta didik mengikuti bimbingan dari guru dan bertanya jika mengalami kesulitan dalam penyelesaian LKPD. Kemudian yaitu tahapan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dan peserta didik yang lain akan memberikan tanggapan serta saran dari hasil presentasi beberapa perwakilan kelompok. Yang selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini peserta didik
menyimak dan mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh guru sebagai penguatan dari hasil presentasi perwakilan kelompok. Kemudian peserta didik bersama dengan guru membuat kesimpulan mengenai masalah yang diberikan pada LKPD yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Setelah memahami materi tentang peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas, peserta didik diminta untuk mengerjakan soal asesmen yang diberikan oleh guru secara individu yang ditampilkan melalui PPT di depan kelas. Dan yang terakhir, pada bagian penutup, peserta didik memperhatikan guru saat menyampaikan pemantapan atau penekanan terhadap materi yang dipelajari setelah pengerjaan evaluasi. Peserta didik bersama-sama dengan guru merefleksikan pengalaman belajarnya. Kemudian peserta didik memberikan penilaian terhadap proses pembelajaran dengan menjawab pertanyaan pada Mentimeter. Kemudian dan yang terakhir, peserta didik mendengarkan guru saat menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, lalu berdoa. Karena pembelajaran menggunakan model problem-based learning, berarti di sini yang paling penting pada masalah yang diberikan atau yang dihadirkan oleh guru pada peserta didik sehingga mereka dapat memecahkan masalah tersebut dan menemukan konsep dari apa yang ingin dicapai, yaitu di sini tentang peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Terima kasih atas partisipasinya pada presentasi kali ini. Jika ada kekurangan atau saran, silakan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.